Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Waktu menunjukkan pukul 22.47 WIB ketika Solihin menerima sebuah orderan di aplikasinya. Udara malam di kota Cempaka Baru sedang lembab. Sisa gerimis sore tadi masih menyisakan genangan kecil di sepanjang trotoar. Langit malam tampak pekat, tanpa bintang. Di bawah lampu jalan yang redup, puluhan driver ojek online duduk berkumpul di warung kopi dekat SPBU Simpang 5, tempat biasa mereka mangkal, bercanda, dan menunggu order. Solihin duduk di pojok, seperti biasanya. Ia bukan yang paling ramai, tapi dikenal baik oleh semua. Ramah, tidak banyak gaya, dan salah satu yang paling rajin menarik hingga larut malam. "Bro, ini kopi yang keempat. Gak takut jantungnya protes?" Canda Nando, sesama driver, sambil menepuk pundak Solihin. Solihin tertawa kecil. Kalau orderan belum turun, kopi harus naik. Semua tertawa. Lalu, ponsel Solihin bergetar. Sebuah order masuk. Ia memicingkan mata, menatap layar ponselnya. Order dari akun bernama S, tanpa foto, tanpa nama lengkap, hanya satu huruf dan angka acak. Lokasi penjemputan, kawasan pemukiman di belakang terminal lama yang sudah lama tak terpakai. Aneh, ini akun baru, ya? Gumamnya. Nando melirik. Nggak ada fotonya tuh. Skor bintang juga belum ada. Order jam segini? Di daerah itu. Solihin hanya mengangkat bahu. Rezeki malam. Coba aja dulu. Kalau zong, tinggal cancel. Ia berdiri, mengambil helmnya, dan bersiap. "Pulang ke base camp dulu, Lin?" tanya Randy. "Enggak. Setelah ini langsung ke rumah. Besok pagi kita kumpul lagi di sini, ya?" "Oke. Hati-hati, bro." Solihin melambaikan tangan, lalu menyalakan motornya. Lampu rem menyala merah di tengah gelap. Deru mesin motornya pelan menjauh, membelah jalanan malam yang semakin sepi. Itulah terakhir kalinya mereka melihat Solihin. Pagi berikutnya, grup WhatsApp Basecamp Cempaka Driver seperti biasa dipenuhi pesan rutin, laporan orderan, info penumpang nyasar, sesekali candaan receh khas driver yang menghilangkan kantuk pagi. Namun nama Solihin tidak muncul. Biasanya, Solihin adalah salah satu yang paling aktif. Minimal mengirim emoji atau info spot yang ramai order. Tapi pagi itu, hingga siang, tak ada satupun pesan darinya. "Solihin mana? Tumben sepi," tulis Nando di grup. "Dia narik malam kan? Mungkin ketiduran," balas Jaya. Randy menimpali. "Atau pulang kampung? Dulu dia sempat bilang ibunya sakit." Semua sepakat menunggu sampai sore. Namun ketika malam tiba dan Solihin tetap tak memberi kabar, beberapa orang mulai merasa ada yang tidak beres. Ponselnya tidak aktif. Chat centang 1. Lokasi terakhir di aplikasi pelacak sesama driver juga tak terbaca. Bahkan motornya tak terdeteksi di komunitas GPS internal mereka. "Coba dicek ke rumahnya," usul salah satu driver. Namun setelah beberapa orang mengontak tetangga dekat rumah Solihin, jawabannya membuat mereka makin bingung. Dia nggak pulang sejak semalam. Motornya juga nggak ada di halaman. 2 hari berikutnya, suasana di base camp mulai berubah. Ada kekosongan yang terasa nyata, meskipun jumlah driver tetap. Obrolan jadi lebih pendek. Tak ada yang mau duduk di pojok tempat biasanya Solihin menyesap kopinya. Nando berkali-kali mencoba menelepon, tapi hasilnya sama. "Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi." Randy mencoba menghubungi keluarganya di kampung melalui Facebook, tapi belum ada balasan. Beberapa driver bahkan mencoba melacak histori order terakhir Solihin, tapi aplikasi mereka tidak memungkinkan melihat detail lokasi terakhir karena privasi sistem. Jaya, yang paling sensitif di antara mereka, mulai gelisah. "Aku nggak tahu kenapa," katanya lirih saat duduk bersama di warung kopi. "Tapi rasanya kayak dia belum benar-benar pergi. Seolah-olah masih ada di sekitar sini, cuma nggak kelihatan."
Yang lain hanya diam. Malam ketiga, Nando yang biasa mengambil shift hingga lewat tengah malam mengaku melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Waktu menunjukkan pukul 1.13 waktu Indonesia Barat. Ia sedang duduk di pinggir jalan dekat minimarket 24 jam. Tempat biasa para driver nongkrong kalau sinyal order lemah. Saat sedang meneguk kopi kaleng, dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di seberang jalan. Menggunakan jaket hijau khas driver ojek online. Helmnya ditenteng di tangan. Berdiri diam. Tidak bergerak. Nando mengangkat tangan, berniat menyapa. Tapi saat ia berkedip, sosok itu hilang begitu saja. Ia berdiri panik, menyeberang, tapi tak menemukan siapapun. Jalan kosong. Bahkan suara motor pun tak terdengar. Kayak Solihin, gumamnya, pelan. Ia mencoba membenarkan pikirannya. Mungkin hanya ilusi, mungkin karena mengantuk. Namun perasaan aneh itu tak pergi. Malam itu, ia pulang lebih cepat dari biasanya. Sementara itu, di grup Basecamp, tidak ada yang membicarakan hal mistis. Mereka tetap rasional. Tetap berpikir bahwa Solihin mungkin hanya sedang pergi. Tapi kekhawatiran semakin nyata. Mamat, salah satu driver senior, akhirnya mengusulkan membuat laporan orang hilang ke polisi. Minimal kita tahu kemana dia terakhir pergi, katanya di grup. Namun laporan itu belum bisa diproses cepat karena status Solihin belum jelas. Polisi meminta waktu dan data detail, termasuk histori order terakhir, yang sayangnya tidak bisa diakses bebas oleh para driver. Waktu terus berjalan, dan Solihin tetap hilang. Namun malam demi malam, beberapa driver mulai mengalami gangguan yang aneh. Jaya bermimpi dirinya duduk di basecamp, sendirian. Lalu Solihin datang. Wajahnya pucat, bibirnya pecah, tapi ia tersenyum. Ia berdiri di kejauhan, menatap Jaya tanpa bicara. Tapi tangannya menunjuk ke arah gelap, ke lorong sempit, seperti ingin memberi petunjuk. Pagi harinya, Jaya tidak berani bercerita. Tapi saat Nando mengaku melihat sosok di dekat SPBU, dan Randy mulai mengeluh mimpinya dipenuhi suara-suara aneh, semua mulai sadar. Mungkin Solihin memang belum benar-benar pergi. Dan saat itu, belum satu pun dari mereka tahu bahwa hanya berjarak 10 km dari pangkalan mereka, di sebuah rumah tua kosong di pinggiran kota, ada satu motor bersandar, tertutup debu dan dedaunan. Dan di dalam rumah itu, ada tubuh seseorang tergeletak membusuk di sudut ruang tamu. Masih mengenakan jaket drivernya. Masih menggenggam ponsel yang retak layarnya. Menunggu agar ditemukan. Malam di kota Cempaka Baru seperti biasa. Lampu jalanan berkelap-kelip temaram, dan deru kendaraan yang semakin jarang terdengar setelah pukul 11 malam. Bagi sebagian besar warga, ini saat untuk beristirahat. Tapi bagi para driver ojek online, malam adalah waktu mencari rezeki tambahan, menunggu orderan terakhir sebelum menutup aplikasi dan pulang ke rumah. Namun sejak 3 hari terakhir, suasana malam terasa lain. Bukan karena hujan atau gangguan teknis, tapi karena desas-desus yang mulai menyebar di antara para driver. Tentang Solihin, tentang sosok yang belum kembali, tentang penampakan yang mulai mengganggu rasa tenang. Randy adalah orang pertama yang menceritakan apa yang ia lihat. Malam itu, ia sedang menunggu order di dekat halte lama. Halte yang sejak 2 tahun terakhir sudah tidak berfungsi tapi tetap dijadikan tempat nongkrong para driver karena ada warung kopi kecil di sampingnya. Waktu menunjukkan pukul 00.24 waktu Indonesia Barat. Randy duduk sendirian. Matanya menatap layar ponsel yang sepi order, sambil sesekali menyeruput kopi dari gelas plastik. Angin malam terasa menusuk, membuat jaket tipisnya tidak cukup hangat. Ia menunduk sejenak, merasa mengantuk. Tapi kemudian, dari sudut mata, ia melihat seseorang berdiri di ujung halte. Randy menoleh cepat. Orang itu berdiri diam, mengenakan jaket hijau khas ojek online. Tapi anehnya, ia tidak memakai helm. Wajahnya gelap tertutup bayangan, dan tubuhnya tak bergerak sama sekali. Randy mendekat 2 langkah. "Bro, Solihin." Sosok itu tidak menjawab. Randy menyipitkan mata. Meski samar, postur tubuhnya sangat mirip dengan Solihin.
berdiri tegak, sedikit membungkuk ke kanan. Kebiasaan Solihin karena tulang punggungnya pernah terkilir. "Solihin, lu kemana aja? Grup rame nyariin loh." Tidak ada jawaban. Dan saat Randy berkedip, sosok itu menghilang. Begitu saja. Tanpa suara, tanpa bayangan langkah. Yang tersisa hanya dingin yang menusuk tulang. Randy langsung pulang malam itu, tanpa menunggu orderan terakhir. Keesokan harinya, di base camp, Randy menceritakan pengalamannya dengan setengah ragu. "Aku rasa aku lihat Solihin tadi malam. Di halte. Tapi aneh. Dia nggak ngomong, nggak gerak, dan tiba-tiba hilang." "Lu ngelindur," komentar Nando sambil menyalakan rokok. "Serius?" jawab Randy. "Kalian tahu kan posisi berdiri Solihin yang agak miring? Sama persis. Dan jaketnya juga lusuh kayak dia banget." Jaya yang sejak tadi diam, akhirnya angkat suara. "Aku juga lihat seseorang berdiri di dekat minimarket jam 2 pagi. Aku pikir Solihin. Tapi pas aku samperin, dia melangkah masuk ke gang gelap, dan hilang." Base camp jadi hening. "Aku pikir aku ngantuk," lanjut Jaya. "Tapi sekarang aku nggak yakin lagi." Malam keempat, suara motor terdengar melintasi jalan depan base camp. Deru mesinnya khas, seperti suara motor tua yang biasa digunakan Solihin. Bunyi knalpotnya tidak nyaring, tapi punya getaran unik yang biasa mereka kenali. Namun tak ada motor yang terlihat. Semua yang duduk di base camp saling menatap. "Kalian dengar?" tanya Mamat. "Dengar," jawab Bejo pelan. Suara motornya Solihin. Tapi saat mereka menengok ke jalan, tak ada siapa-siapa. Tidak ada motor lewat. Tidak ada lampu depan menyala. Hanya angin malam yang lewat menyibakkan daun kering di jalanan. Sejak malam itu, penampakan sosok mirip Solihin semakin sering dilaporkan. Ada yang melihatnya berdiri di ujung flyover, ada yang mengaku melihat dia duduk di bangku taman, dan bahkan ada yang mengatakan sempat melihatnya berdiri di bawah tiang bendera di halaman sekolah dasar. Hanya berdiri dia menghadap ke arah jalan. Ciri-cirinya selalu sama. Jaket ojek online lusuh, tanpa helm, wajah tertutup bayangan, tidak bicara, tidak bergerak. Namun tak satu pun dari para driver itu berpikir ini adalah sesuatu yang mistis. Mereka hanya mengira Solihin sedang suntuk, ingin sendiri, atau sedang menyendiri setelah banyak masalah. "Bisa jadi dia stres," kata Nando. "Mungkin dia nggak mau diganggu dulu. Bisa jadi juga HP-nya rusak, makanya nggak aktif," tambah Mamat. Namun jauh di lubuk hati, beberapa dari mereka mulai merasakan keganjilan. Terlalu sering, terlalu diam, terlalu tidak nyata. Suatu malam, Aji, driver senior yang biasanya narik shift tengah malam sampai subuh, memutuskan berhenti sejenak di depan gedung tua yang sudah lama kosong. Ia ingin buang air kecil. Gedung itu dulunya adalah kantor koperasi, tapi sekarang dibiarkan terbengkalai. Saat berjalan ke sisi bangunan, ia mendengar suara langkah kaki di belakang. Ia menoleh. Solihin berdiri tegak, masih dengan jaket yang sama. Namun kali ini wajahnya sedikit lebih jelas. Matanya kosong, bibirnya pecah-pecah, dan kulit wajahnya terlihat seperti mulai membiru. Aji menahan napas. Ia mundur pelan. "Solihin." Suaranya nyaris bergetar, tapi sosok itu hanya mengangkat tangannya perlahan, menunjuk ke arah sebuah lorong kecil di samping gedung. Sebuah lorong sempit, gelap, ditumbuhi rumput liar. Kemudian sosok itu lenyap. Aji langsung lari menuju motornya dan meluncur ke base camp secepat mungkin. Keesokan harinya, ia tidak keluar rumah. Beberapa teman mencoba menelepon, tapi ia hanya menjawab singkat, "Saya butuh istirahat." Sementara itu, makin banyak driver yang mulai mengaku bermimpi tentang Solihin. Mimpi mereka serupa. Solihin berdiri di tengah jalan gelap, tubuhnya penuh luka, tangannya menggapai ke depan, seolah meminta bantuan. Kadang terdengar suara bisikan, kadang hanya isyarat diam. Namun semuanya menyiratkan satu hal, Solihin sedang terjebak, dan ia ingin ditemukan. Tapi sayangnya, tak satu pun dari mereka menangkap maksudnya.
Karena tak ada yang benar-benar percaya bahwa yang mereka lihat bukan Solihin yang masih hidup. 3 hari berlalu sejak penampakan pertama. Malam-malam menjadi lebih mencekam, meski mereka tak mau mengakuinya. Di base camp, suara motor Solihin terkadang masih terdengar. Tapi bangku tempat biasa ia duduk selalu kosong. Randy duduk sendirian malam itu. Ia memandangi layar ponsel yang sunyi, lalu menoleh ke arah kursi kosong itu. Ia memejamkan mata dan berbisik. "Kalau kau memang masih di luar sana, Solihin, tolong kasih tahu kami di mana." Dan malam itu, ia bermimpi. Basecamp driver ojek online Cempaka Baru, yang biasanya menjadi tempat melepas lelah dan tawa ringan, perlahan berubah suasananya. Meski siang hari masih terdengar obrolan dan bunyi ketukan sendok di gelas kopi, saat malam menjelang, tempat itu menjadi sunyi dan ganjil. Ada sesuatu yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Bukan ketakutan yang meledak-ledak, melainkan semacam kecanggungan di antara mereka. Seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang berdiri di antara mereka. Diam, tapi nyata. Dan semua itu dimulai dari bau aneh. Nando adalah orang pertama yang menyadari perubahan itu. Malam itu ia datang lebih awal. Warung kopi sebelah basecamp baru saja menutup setengah tirainya karena hujan gerimis turun pelan. Udara lembab, sisa-sisa aspal basah masih menebarkan uap tipis. Ia duduk di bangku kayu panjang, menyalakan rokok, dan menunggu sinyal order. Tapi beberapa menit setelah duduk, ia mencium aroma aneh yang tak biasa. Bukan bau makanan, bukan juga bau rokok atau bensin motor, tapi campuran dari semuanya. Ada aroma tanah basah, bensin, dan bau anyir seperti darah yang lama mengendap. Ia menoleh ke sekeliling. Basecamp kosong. Hanya ada motor-motor parkir yang berjejer. Lampu redup di sudut dinding tembok yang menghitam membuat tempat itu terasa seperti lorong waktu. Nando mengernyit. Aneh. Bau apa ini? Ia berdiri dan mencari sumber bau, tapi tak menemukan apapun. Tak ada tumpahan bensin. Tak ada sampah basah. Bau itu tidak berasal dari satu titik, seperti menyelimuti udara. Saat driver lain mulai berdatangan, bau itu sudah hilang. Tapi malam berikutnya, bau itu muncul lagi. Dan malam berikutnya lagi. "Aku cium juga semalam," kata Randy. "Kuat banget. Kayak ada oli basi dicampur darah." "Aku kira motor yang bocor," sahut Mamat. "Enggak. Aku udah cek semua motor," kata Nando. "Bukan dari kendaraan." Mereka akhirnya menyepakati satu hal. Bau itu selalu muncul antara pukul 1 hingga 2 pagi. Dan hanya di area base camp. Bukan di warung kopi. Bukan di pinggir jalan. Tapi tepat di tempat duduk yang biasa mereka tempati. Dan yang lebih aneh, bau itu paling kuat di tempat duduk yang biasa ditempati Solihin. Tapi meski semua menyadari keanehan itu, tak satu pun dari mereka benar-benar membicarakan apa yang mereka pikirkan. Karena jauh di dalam hati mereka tahu, bau seperti itu bukan berasal dari dunia yang biasa. Sementara itu, Aji masih belum kembali ke base camp sejak malam ia melihat sosok Solihin menunjuk ke lorong samping gedung kosong. Namun di malam kelima sejak Solihin dinyatakan hilang, Aji mengalami mimpi yang membekas dalam. Ia bermimpi berada di dalam ruangan gelap. Udara di sana berat, lembab, dan penuh debu. Lampu kuning redup menggantung di langit-langit. Berayun pelan seolah diterpa angin tak kasat mata. Di tengah ruangan itu, Solihin duduk bersandar pada dinding, tubuhnya kotor dan lemas. Jaket ojek online-nya berlumuran tanah, wajahnya tertutup bayangan, tapi dari raut tubuhnya, Aji tahu, dia sangat lemah. Solihin tidak berbicara, tapi tangannya terangkat pelan, menggapai, seperti memohon, seperti meminta tolong. Aji mencoba mendekat dalam mimpi itu, namun semakin ia melangkah, tubuhnya seperti tertahan oleh udara, tebal, dingin, dan menekan. Saat akhirnya bisa bergerak lebih dekat, wajah Solihin perlahan terlihat. Mata setengah tertutup, kulit pucat kehijauan, dan bibir yang seolah hendak berkata sesuatu tapi tak mampu bersuara. Kemudian tiba-tiba suara pintu berderak terdengar, dan semuanya menjadi gelap.
Aji terbangun dengan nafas memburu dan tubuh berkeringat meski malam sedang dingin. Ia memandangi langit-langit kamarnya. Dada sesak. Hatinya gelisah. Itu bukan mimpi biasa. Ia yakin. Keesokan harinya, Aji datang ke base camp untuk pertama kalinya sejak penampakan itu. Semua orang menyambutnya dengan senang. Tapi mereka bisa melihat, wajahnya berubah. Lebih tirus, lebih pucat. Dan tatapannya sering kosong. "Aku mimpi Solihin," katanya tiba-tiba, tanpa basa-basi. Semua langsung hening. Dia duduk di ruangan gelap. Lemas, minta tolong, tapi nggak bisa ngomong. Tangannya menggapai ke arahku. Tak lama, Mamat pun mengaku mengalami mimpi serupa. Tapi dalam versinya, ia melihat Solihin berjalan terseok-seok di lorong panjang, seperti mencari jalan keluar, tapi tak pernah sampai ke ujung. Setiap kali Mamat mencoba mendekati, Solihin akan berbalik dan menatapnya. Matanya kosong, tapi bibirnya mengucapkan tanpa suara, "Tolong aku." "Aku juga pernah mimpi begitu," kata Jaya lirih. "Tapi aku pikir cuma karena capek." Randy menimpali, "Aku kira mimpi itu karena perasaan bersalah, karena kita semua nggak bisa bantu dia waktu itu." Nando akhirnya menutup pembicaraan mereka malam itu dengan satu kalimat yang membuat mereka semua terdiam. Mungkin ini bukan sekadar mimpi. Namun seperti kebanyakan manusia lain, mereka kembali sibuk dengan urusan harian. Orderan harus tetap dikejar. Kebutuhan harus dipenuhi. Cerita-cerita mistis yang sempat membuat bulu kuduk berdiri perlahan tenggelam dalam rutinitas. Mimpi-mimpi itu akhirnya dianggap hanya bunga tidur karena kelelahan. Bau anyir yang datang malam-malam hanya disapu angin dan dilupakan. Penampakan yang sebelumnya dianggap nyata, akhirnya hanya disebut ilusi mata. Karena kadang, yang paling mengerikan bukanlah gangguan dari dunia lain, melainkan kenyataan yang terlalu menyesakan untuk diterima. Bahwa mungkin, teman mereka tidak hanya hilang, tapi sudah lama menunggu untuk ditemukan. Di suatu malam yang sepi, base camp kembali sunyi. Hanya ada satu bangku kosong di pojok yang tak pernah lagi diduduki. Tapi bagi mereka yang sensitif, jika kau duduk cukup lama di sana dan diam, kau mungkin bisa mencium bau tanah basah itu, bau bensin, dan bau darah. Dan jika kau cukup berani menoleh ke sudut base camp saat jarum jam mendekati pukul 2, kau mungkin melihat seseorang berdiri di sana, diam, menatapmu, dan mengangkat tangan perlahan. Menggapai. Pagi itu, Jaya bangun dengan napas memburu. Dahi dan lehernya basah oleh keringat. Meski AC kamarnya menyala sejak semalam. Ia terduduk di tempat tidur, diam selama beberapa menit. Mencoba menenangkan detak jantungnya yang belum juga melambat. Ia baru saja mengalami mimpi yang sama seperti malam-malam sebelumnya. Namun kali ini berbeda. Lebih jelas. Lebih nyata. Seolah-olah Solihin bukan hanya hadir dalam bunga tidur, tapi benar-benar datang, membawa pesan. Dalam mimpi itu, Solihin kembali muncul, duduk di sudut ruangan gelap, tubuhnya lunglai, wajahnya pucat dengan luka di pelipis. Tapi ada hal baru yang muncul malam ini. Solihin berdiri perlahan, menatap Jaya, lalu melangkah menuju sebuah jendela kayu. Ia membuka jendela itu dan menunjuk keluar. Di balik jendela, terbentang pemandangan yang samar, pepohonan rindang, jalan berbatu yang sempit, dan sebuah rumah tua yang catnya terkelupas, tertutup bayangan pohon besar. Solihin menatap Jaya untuk terakhir kali, lalu berkata pelan, "Aku di sana." Lalu mimpi itu terputus. Pagi itu juga, Jaya tak bisa tenang. Ia datang ke base camp lebih awal, membawa laptop bekas yang biasa ia gunakan untuk cek data driver. Ia duduk di pojok, mengabaikan kopi dan rokok yang biasanya menjadi rutinitas pagi. Tangannya sibuk mengetik dan membuka file histori perjalanan. Ia pernah bekerja sebagai admin komunitas ojek online, dan tahu cara menyimpan histori order secara manual dari aplikasi mitra. Meski tidak sedetail milik pusat, setidaknya ia bisa menelusuri data terakhir dari akun penumpang yang diduga menjemput Solihin malam itu. Ia ingat betul. Teman-temannya menyebut nama akunnya hanya satu huruf. S.
Setelah menelusuri cache histori perjalanan yang terekam di ponsel backup komunitas, ia menemukan sesuatu. Order terakhir akun S terjadi pada pukul 22.47 malam saat Solihin berpamitan. Titik penjemputan berada di kawasan terminal lama, dan titik pengantaran tercatat hanya sebagai koordinat pengguna tanpa keterangan nama jalan. Namun saat Jaya menyalin koordinat itu dan membuka peta digital, titik tersebut menunjukkan lokasi di pinggir kota. Sebuah wilayah yang sudah jarang dihuni. Jalannya belum beraspal, hanya berupa tanah batu. Di sekelilingnya, hutan kecil dan beberapa rumah kosong yang sudah tidak berpenghuni sejak puluhan tahun lalu. Ini, rumah yang sama seperti di mimpiku. Gumamnya. Bulu kuduk Jaya berdiri. Sore harinya, Jaya menceritakan semuanya pada Nando dan Aji di base camp. Aku tahu kalian juga pernah mimpi Solihin. Tapi tadi malam, aku mimpi dia nunjuk rumah tua. Dan setelah aku lacak histori ordernya, lokasinya beneran ada. Di pinggiran kota, dekat hutan kecil. Sepertinya itu titik terakhir dia mengantar penumpang. Aji mengangguk pelan. Rumah tua, jalan berbatu, pepohonan, aku juga lihat itu dalam mimpiku. Tapi cuma sekilas. Nggak nyangka ternyata lokasinya nyata. Nando terlihat ragu. Kamu yakin mau ke sana? Itu daerah sepi. Sudah lama nggak ada yang lewat situ. Bahkan sinyal pun kadang putus. Tapi kalau kita diam saja, jawab Jaya, Solihin akan terus datang. Terus menunjuk. Terus menunggu. Akhirnya, mereka bertiga sepakat. Besok pagi mereka akan menyusuri lokasi tersebut. Pagi berikutnya, sekitar pukul 8, Jaya, Aji, dan Nando bersiap di base camp. Mereka mengenakan jaket tebal, membawa senter, GPS, serta masker untuk berjaga-jaga. Sebuah tas ransel berisi air minum dan perlengkapan darurat ikut dibawa. Perjalanan mereka menembus jalanan kota yang mulai padat. Tapi setelah melewati perbatasan kawasan industri lama, suasana berubah drastis. Jalan aspal mulai rusak, rumah-rumah mulai jarang. Pohon-pohon besar menaungi jalan sempit yang mereka lewati. Dan saat GPS menunjukkan bahwa mereka sudah dekat dengan titik koordinat terakhir, mereka mulai memperlambat laju kendaraan. Di hadapan mereka, berdiri sebuah rumah tua berlantai 1, dikelilingi pagar besi yang sudah miring. Dindingnya penuh lumut, catnya mengelupas, dan kaca jendelanya buram tertutup debu. Beberapa bagian atap terlihat roboh, dan rumput liar tumbuh subur di halaman. Jalan menuju rumah itu berupa jalan bebatuan yang menanjak pelan. Di sisi kiri, tampak deretan pohon besar yang membentuk semacam lorong alami, gelap dan sunyi. Astaga, ini persis seperti di mimpi, bisik Aji. Jaya turun dari motornya, menatap rumah itu lama. Aku yakin dia di sini. Mereka mendekat perlahan. Setiap langkah seakan membuat udara makin berat. Bau lembab mulai tercium. Bau yang sama seperti yang pernah menyelimuti base camp. Ketika mereka mencapai teras rumah, langkah mereka terhenti. Di sudut halaman, tersembunyi di balik semak dan daun kering, ada sebuah motor tua. Jaket hujan lusuh tergantung di spionnya. Dan di joknya, masih terpasang stiker mitra ojek online, atas nama Solihin. Nando langsung gemetar. Ya Allah, ini motornya. Aji membuka masker, menelan ludah. Kita masuk. Sekarang. Pintu rumah tidak terkunci. Bunyi engsel tua berderit panjang saat didorong. Ruangan dalam gelap dan berantakan. Bau busuk menyengat. Tikus-tikus berlarian dari balik sofa tua yang bolong. Dan di sudut ruang tamu yang lembab, mereka menemukannya. Tubuh Solihin, terduduk bersandar di dinding, seperti dalam mimpi Jaya. Tubuhnya membusuk, tangan terkulai, dan mata tertutup. Jaketnya masih dikenakan, namun kini kotor oleh tanah dan darah kering. Di tangan kanannya, ponsel yang retak tertutup bercak hitam. Nando mundur. Mual. Aji memejamkan mata. Jaya berlutut, mencoba menahan gemetar. Dia benar-benar menunggu kita, gumam Jaya. Dengan tangan bergetar,
Mereka menghubungi polisi dan aparat desa setempat. Tak butuh lama, tim evakuasi tiba dan membawa jasad Solihin ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Berita menyebar cepat di antara para driver dan warga. Solihin akhirnya ditemukan. Tapi yang membuat semua orang bergidik adalah kesamaan pengakuan dari mereka yang pernah bermimpi. Lokasinya persis, sikap tubuh Solihin sama, bahkan ekspresi terakhirnya seolah tersenyum lemah, karena akhirnya ditemukan. Dan malam itu, tidak ada satupun driver yang mencium bau anyir di base camp. Tidak ada sosok yang berdiri diam di pojok. Tidak ada motor tanpa wujud yang terdengar melintas. Karena Solihin akhirnya bicara, dengan caranya sendiri. Dan pesannya telah sampai. Hening pagi itu terasa berat bagi Jaya dan Aji. Meski matahari sudah mulai naik, hawa dingin masih menyelimuti tubuh mereka. Di dalam dada, ada desakan yang tak bisa dijelaskan, seperti seseorang yang memanggil, tapi tak bersuara. Seperti pintu yang terbuka, tapi tak terlihat. Setelah semalam mimpi itu kembali datang, kali ini lebih nyata dari sebelumnya. Mereka sepakat, pagi ini, mereka harus menyusuri lokasi dalam mimpi itu. Jaya membawa motornya keluar dari garasi dengan tangan gemetar. Aji, yang sudah menunggu di pinggir jalan, menyalakan mesin motornya dalam diam. Mereka tak banyak bicara. Seolah-olah kata-kata hanya akan mempertegas kenyataan bahwa yang akan mereka cari, mungkin benar-benar akan mereka temukan. Perjalanan menuju pinggiran kota Cempaka Baru tidak memakan waktu lama. Tapi semakin jauh dari pusat kota, suasana menjadi lebih sunyi. Jalanan mulai rusak, bangunan semakin jarang. Ranting pohon menjulur ke jalan, seolah ingin menahan siapapun yang hendak masuk lebih dalam. Mereka mengikuti koordinat yang sebelumnya Jaya lacak dari histori order terakhir akun penumpang, S. Titiknya tak jauh dari sebuah kawasan hutan kecil yang jarang dilalui orang, di perbatasan antara perkampungan tua dan semak belukar. Dan di sanalah mereka menemukannya. Sebuah rumah kosong, tepat seperti dalam mimpi, berdiri sunyi di antara pepohonan besar. Temboknya mengelupas, jendela-jendelanya buram, dan pintunya tergembok longgar. Teralis besi yang mengelilingi teras sudah bengkok dan berkarat. Tanah di sekitarnya dipenuhi daun kering dan semak liar yang tumbuh liar. Bahkan burung pun tak berkicau di sekitarnya. "Ini dia," gumam Aji. Suaranya nyaris tak terdengar. Mereka turun dari motor. Langkah kaki mereka menimbulkan suara gemerisik di antara daun-daun mati. Udara di sekitar rumah begitu pengap. Dan pelan-pelan, bau busuk mulai menyergap. Bukan bau bangkai biasa, tapi bau daging yang lama membusuk, bercampur tanah lembab dan sesuatu yang lebih pahit, seperti kematian itu sendiri. Mereka berjalan mengitari rumah. Di belakang bangunan, tertutup dedaunan dan semak, Jaya menyingkap sesuatu yang membuatnya berhenti mendadak. Sebuah motor tua bersandar di tembok belakang rumah. Tangki bensinnya berkarat, ban depannya kempis, dan di spion kanan tergantung jaket hujan tipis berwarna hijau. Di sisi motornya, stiker aplikasi ojek online masih menempel. Nama di bawah QR code pudar, tapi huruf-huruf yang masih terbaca cukup jelas. Solihin. Aji menutup mulutnya dengan tangan. "Ini motornya." Jaya mengangguk perlahan. "Dia di sini. Aku yakin." Pintu depan tidak terkunci meski tergembok. Gembok tua itu berkarat, dan sekali didorong kuat, pintu kayu terbuka lebar. Engselnya mengeluarkan suara derit yang panjang dan menyakitkan telinga. Di dalam, suasana rumah begitu gelap, meski cahaya matahari berusaha masuk lewat celah jendela. Langit-langit rumah tampak lembab dan retak. Di lantai, pecahan kaca dan debu menumpuk tebal. Bau busuk semakin menyengat, menusuk ke tenggorokan, membuat napas terasa berat. Mereka masuk dengan langkah pelan. Setiap langkah terasa seperti membangunkan sesuatu yang sudah lama tidur. Ruangan pertama kosong. Hanya dinding kusam dan meja tua yang roboh di sudut. Tapi dari ruangan kedua, yang tampaknya dulu ruang tamu, mereka melihatnya. Tubuh seseorang duduk bersandar di dinding, kepala menunduk ke dada. Tangan kanan dan kirinya masih terikat tali rafia yang membelit pergelangan dan menempel ke kaki meja.
Tubuh itu mengenakan jaket hijau ojek online. Ada noda darah di dada dan lengan. Sepatunya masih utuh, tapi bajunya robek di beberapa bagian. Jaya melangkah maju, menahan napas. Ia sudah tahu. Itu Solihin. Tubuhnya membusuk. Kulit wajahnya sebagian sudah menghitam dan mengelupas. Bibirnya pecah, matanya setengah terbuka, namun seolah menatap kosong ke dinding. Ujung jarinya biru. Di pergelangan tangannya, ada luka bekas gesekan keras. Tanda ia sempat mencoba melepaskan diri. Aji menunduk, menahan Isak. Kita terlambat. Seketika suasana berubah. Rumah itu terasa lebih berat. Suara angin dari luar terdengar seperti bisikan. Dan di sela-sela bau busuk itu, Jaya mencium aroma lain. Aroma yang pernah ia hirup di base camp beberapa malam sebelumnya. Tanah basah, bensin, dan darah. Kini ia tahu bau itu berasal dari mana. Solihin sudah lama mencoba memberitahu mereka. Lewat bau, lewat mimpi, lewat penampakan diam-diam di pojok base camp. Semua adalah pesan. Dan mereka, teman-temannya, hampir saja tidak menangkapnya. Aji menghubungi polisi dengan tangan gemetar. Mereka memberikan lokasi, menjelaskan situasi sejelas mungkin. Tak lama kemudian, tim kepolisian sektor dan para medis datang ke lokasi. Garis polisi dipasang. Rumah itu dikosongkan. Evakuasi berjalan lambat karena kondisi jasad. Tapi satu hal yang dipastikan, jasad itu adalah Solihin. Identitas ditemukan di saku jaket. Ponsel rusak tergeletak di lantai dekat kakinya. Ada goresan di layar ponsel, seolah mencoba membuka aplikasi, mengirim pesan terakhir, yang tak pernah sempat terkirim. Berita penemuan Solihin menyebar cepat. Warga, driver, dan kerabat memenuhi rumah sakit tempat jasadnya dibawa. Komunitas ojek online ramai berdatangan. Grup WhatsApp yang selama seminggu terakhir sunyi mendadak penuh dengan tangis, penyesalan, dan doa. Ibu Solihin datang dari kampung, dipapah oleh dua saudara. Ia menangis di depan peti jenazah anaknya. Maafkan ibu, Le. Ibu telah tahu. Dan semua orang di ruangan itu tahu. Solihin tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap berkeliling, tetap keluyuran, dari satu sudut kota ke sudut lainnya. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menyampaikan pesan. Bahwa ia belum pulang, bahwa ia masih menunggu ditemukan. Dan kini, setelah semuanya terbuka, ia bisa pulang dengan tenang. Kabar penemuan jasad Solihin menyebar lebih cepat daripada angin. Hanya dalam hitungan jam setelah polisi mengevakuasinya dari rumah kosong di pinggiran hutan, pesan-pesan duka mulai membanjiri grup WhatsApp komunitas driver ojek online di Cempaka Baru dan sekitarnya. Grup yang semula berisi pertanyaan-pertanyaan resah seperti, Solihin kemana? Ada kabar belum? Siapa yang terakhir ketemu? Kini berganti dengan kalimat-kalimat pilu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga diterima di sisinya. Maaf, Lin, kami terlambat. Tak sedikit driver yang mendadak memarkirkan motornya di pinggir jalan, terdiam, tak mampu menahan perasaan bersalah. Bagi mereka, Solihin bukan sekadar rekan kerja. Ia adalah teman nongkrong, tempat curhat, orang pertama yang menyapa siapapun yang baru datang ke base camp. Kehilangannya meninggalkan lubang yang dalam. Tapi yang lebih menyayat adalah cara kepergiannya. Setelah proses identifikasi dan penyelidikan singkat, pihak kepolisian menyatakan bahwa Solihin tewas karena luka benda tajam. Diduga kuat ia menjadi korban perampokan yang dilakukan oleh penumpang yang ia jemput dari akun misterius malam itu. Motif pencurian diperkuat dengan ditemukannya dompet kosong dan ponsel yang rusak berat di tempat kejadian. Namun satu hal yang masih menjadi misteri, tidak ada jejak darah di luar rumah, tak ada tanda-tanda motor diseret atau suara permintaan tolong yang pernah dilaporkan warga sekitar. Rumah tempat jasad Solihin ditemukan juga sudah lama ditinggalkan dan jauh dari jalan utama. Mustahil seseorang mendengar sesuatu dari sana. Semuanya seperti direncanakan. Lokasi sepi, korban dikurung, lalu dibiarkan mati pelan-pelan, kata salah satu petugas dengan wajah tegang. Komunitas driver langsung bergerak.
Tanpa perlu diajak 2 kali, mereka membuka penggalangan dana untuk pemakaman Solihin. Dalam waktu kurang dari 1 hari, terkumpul cukup uang untuk membayar biaya rumah sakit, memesan peti jenazah yang layak, serta menyewa mobil ambulans untuk membawa jasadnya ke kampung halaman. Ibu Solihin, yang datang dari Subang, hanya bisa menangis diam. Anak saya baik. Dia anak satu-satunya. Kenapa harus pergi seperti ini? Jaya menggenggam tangan Ibu Solihin. Maaf, Bu. Kami semua merasa kehilangan. Kalau bukan karena mimpi-mimpi itu, mungkin kami tak akan pernah menemukannya. Malam sebelum pemakaman, suasana di base camp terasa berbeda. Langit mendung, udara dingin menggigit, tapi tak ada hujan. Para driver berkumpul, duduk di kursi-kursi panjang yang biasanya mereka gunakan untuk bercengkrama. Tapi malam ini, tak ada yang tertawa, tak ada rokok yang dinyalakan, tak ada kopi yang diaduk. Mereka hanya duduk diam, menatap helm tua Solihin yang diletakkan di atas meja, disandingkan dengan foto kecil almarhum yang dicetak buru-buru dan dipasang di figura kayu sederhana. Malam itu, sebagian besar dari mereka tidak tidur, dan malam itu pula, mimpi yang sama datang kepada mereka. Jaya bermimpi ia kembali duduk di base camp, seperti biasa. Tapi tempat itu terasa bersih, lebih terang dari biasanya. Tak ada kabut asap rokok, tak ada suara motor, hanya kedamaian yang sulit digambarkan. Kemudian, Solihin datang. Ia mengenakan jaket ojek online-nya yang bersih. Wajahnya bersinar, tak lagi pucat atau luka. Ia membawa helm di tangan kanan, dan senyum lebar menghiasi wajahnya. Ia duduk di samping Jaya, lalu menepuk pundaknya pelan. Terima kasih, Jaya. Kamu dan yang lain udah bantu aku pulang. Sekarang aku tenang. Lalu ia berdiri, melangkah pelan ke arah gapura pangkalan, dan berhenti sejenak. Ia menoleh untuk terakhir kalinya, lalu berkata, "Tolong doain aku, ya." Kemudian tubuhnya perlahan memudar, seperti kabut diterpa cahaya pagi. Di tempat lain, Aji juga bermimpi serupa. Solihin datang, duduk sebentar di sampingnya, mengulurkan tangan untuk berjabat. Saat Aji menyentuhnya, tangan itu dingin tapi tak membuat takut. "Maaf aku lama, Ji," kata Solihin dalam mimpi itu. "Aku nyasar. Aku kira kalian gak akan nemu aku." Aji menangis dalam tidurnya. Keesokan paginya, saat para driver bertemu di base camp sebelum mengantar jenazah ke kampung halaman, satu persatu mereka mulai menceritakan mimpi tadi malam. Dan semua cerita mereka sama. Persis. Waktu mimpi, tempat, ucapan Solihin, semua sama. Tidak ada yang bisa menjelaskannya. Tapi tak seorang pun meragukannya. Solihin telah datang kepada mereka, bukan sebagai hantu, bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mengucapkan terima kasih. Siang itu, langit cerah saat mobil jenazah membawa tubuh Solihin ke kampung halamannya. Iringan puluhan motor ojek online mengikuti dari belakang. Mereka memakai jaket lengkap, helm standar, dan plat nomor bersih. Mereka membentuk formasi rapi di jalan, melewati pasar, terminal, dan gang-gang kecil yang pernah dilewati Solihin semasa hidup. Warga menepi. Beberapa melepas topi. Anak-anak berhenti bermain. Ada yang berbisik, "Itu pengemudi online yang kemarin hilang ya?" Ibu-ibu menatap dari teras rumah, mengusap mata mereka diam-diam. Dan di belakang mobil jenazah, Nando membawa helm milik Solihin, diikat rapi di atas tas motornya. Pemakaman berlangsung sederhana namun hikmat. Doa-doa mengalir dari mulut semua yang hadir. Di tanah yang masih basah, liang lahat menanti dengan sabar. Ustadz desa memimpin doa tahlil, diikuti lantunan Al-Fatihah dan Yasin dari kerabat serta sahabat. Jaya dan Aji menurunkan jasad ke liang lahat dengan tangan bergetar. Tanah ditimbun pelan, bunga ditabur, doa terakhir diucapkan. Di sisi liang lahat, Ibu Solihin duduk bersimpuh. Tangisnya telah mereda, tapi matanya tetap merah. Ia menatap ke langit, seolah menyampaikan pesan kepada putra semata wayangnya. "Pulang yang tenang, Nak, kau tidak sendiri." Malam itu,
Base camp Cempaka Baru sunyi. Tapi bukan sunyi karena takut, melainkan sunyi yang tenang. Seperti ruang yang baru saja ditinggalkan seseorang yang selama ini setia menjaga. Tak ada lagi bau anyir. Tak ada lagi sosok yang berdiri diam di pojokan. Dan untuk pertama kalinya sejak 2 minggu terakhir, semua driver bisa tidur dengan damai. Karena Solihin sudah pulang. Sudah 2 minggu sejak Solihin dimakamkan. Namun bayangannya belum benar-benar hilang dari pangkalan Cempaka Baru. Bukan karena ketakutan, bukan juga karena horor, tapi karena ada sesuatu yang tertinggal, sebuah kekosongan yang terasa nyata. Base camp itu masih berdiri di pinggir jalan besar, seperti biasa. Bangku panjang dari kayu masih di sana. Meja plastik tempat kopi dan rokok berserakan masih berdiri kokoh meski sudah miring sedikit. Helm-helm para driver masih menggantung di paku-paku di tembok semen yang warnanya sudah mulai pudar. Namun suasananya tidak lagi sama. Sejak pemakaman Solihin, tempat nongkrong itu terasa lebih sepi. Bukan karena tak ada orang, tapi karena tak ada suara. Obrolan yang dulu riuh kini hanya sepatah dua. Tawa yang biasa meledak setiap ada candaan receh kini hanya terdengar pelan. Bahkan suara motor pun seperti lebih jarang. Seolah semesta tahu bahwa tempat itu sedang mencoba menyesuaikan diri dengan kehilangan. Tempat duduk Solihin di pojok bangku panjang selalu kosong. Tak ada yang berani mendudukinya. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Seolah-olah jika seseorang nekat duduk di sana, mereka telah mengganggu ruang yang kini menjadi milik seseorang yang telah pergi jauh. Pagi-pagi buta, saat udara masih dingin dan kabut tipis belum sepenuhnya terangkat, Jaya kadang datang lebih awal. Ia duduk di kursi dekat tiang, menyeduh kopi dari termos yang dibawa sendiri. Di depannya, kursi kosong. Dan kadang, ia merasa tidak benar-benar sendiri. Ada momen-momen saat ia menoleh tanpa sadar ke sudut pangkalan. Bukan karena mendengar sesuatu, tapi karena merasakan kehadiran. Seperti ada angin dingin yang lewat pelan. Seperti ada wangi bensin samar yang muncul di udara. Seperti ada getaran kecil di bangku kayu. Seperti seseorang baru saja duduk di ujungnya. Tapi saat ia menoleh, tak ada siapa-siapa. Tak hanya Jaya. Beberapa driver lain pun mengaku hal serupa. Aku lihat dia sekilas tadi malam, kata Aji pada suatu malam, saat mereka sedang berkumpul kembali untuk mengenang. Dia berdiri di depan pangkalan. Pakai jaket hijau, helm ditenteng. Tapi dia nggak ngapa-ngapain. Cuma senyum. Randy, yang mendengarkan sambil menggenggam kopi hangat, menimpali. Aku juga semalam lagi narik ke daerah terminal tua. Lihat sosok duduk di bangku halte. Mirip banget Solihin. Tapi waktu aku putar balik, dia udah nggak ada. Bejo, yang selama ini paling skeptis soal cerita-cerita mistis, akhirnya mengangguk pelan. Mungkin dia belum benar-benar pergi. Tapi bukan karena gentayangan. Mungkin dia cuma masih ingin mampir. Nemenin kita seperti dulu. Semua yang mendengar diam. Tak ada bantahan. Karena mereka semua tahu. Solihin adalah kawan yang tak pernah absen. Bahkan setelah mati. Kisahnya mulai menyebar lebih luas dari sekadar grup WhatsApp Basecamp. Cerita tentang Solihin mulai terdengar di warung kopi, di tukang tambal ban pinggir jalan, bahkan di pos ronda kampung sebelah. Cerita itu tidak menyeramkan. Tidak menakutkan, tapi selalu diceritakan dengan nada pelan, penuh hormat, tentang driver yang menerima order terakhirnya dari akun tak dikenal, tentang teman-temannya yang bermimpi melihatnya duduk lemas, meminta tolong, tentang bau tanah, bensin, dan darah yang muncul setiap malam di pangkalan, dan tentang bagaimana dia akhirnya ditemukan, di rumah tua di pinggir hutan yang tak pernah dilalui siapapun. Warga menyebutnya kisah titik jemput terakhir. Sementara sesama driver menyebutnya panggilan terakhir Solihin. Anak-anak muda yang baru bergabung di komunitas ojek online akan selalu diberi peringatan. Kalau dapat orderan dari akun tanpa nama, tengah malam, dan titik jemputnya di terminal tua, pikir 2 kali. Mereka akan tertawa, mengira itu hanya lelucon untuk mengerjai orang baru. Tapi para driver lama akan mengangguk pelan.
menatap langit yang kosong, dan berkata, "Bukan bercanda. Itu bisa jadi panggilan dari dia. Solihin." Tapi tenang aja. Dia gak ganggu. Cuma kadang, dia mau numpang duduk. Buat memastikan kita semua masih saling jaga. Pada suatu malam minggu yang sepi, Jaya datang sendirian ke base camp. Ia membawa sepotong lilin kecil dan foto Solihin dalam bingkai sederhana. Ia letakkan di pojok tempat duduk yang sudah lama dibiarkan kosong. Ia menyalakan lilin itu, lalu duduk diam di sampingnya. Tak ada upacara, tak ada doa panjang, hanya bisikan pelan. "Terima kasih, Lin, udah nemenin kita sampai sekarang. Kami gak akan lupa." Angin malam berembus pelan, menggetarkan api lilin itu. Tapi tak sampai padam. Langit cerah malam itu, bintang-bintang bertaburan. Dan bagi Jaya, untuk sesaat, pangkalan itu terasa penuh kembali. Di malam yang lain, seorang driver baru dari kota seberang datang ke base camp karena kehabisan bensin. Ia duduk sendirian, menunggu teman yang akan mengantar bahan bakar. Ia menyalakan rokok, dan tanpa sadar menoleh ke kursi kosong di ujung bangku panjang. Di sana, ia melihat seseorang duduk, tak bicara, tak bergerak. Jaket hijaunya pudar, helmnya ditenteng. "Bang, ngojek juga ya?" tanyanya ramah. Sosok itu menatap, tersenyum tipis, namun tak menjawab. Beberapa menit kemudian, ketika si driver baru menoleh kembali, kursi itu kosong. Teman-temannya tertawa saat ia menceritakan itu di grup. Tapi Jaya hanya tersenyum. Kalau dia senyum ke kamu, berarti dia suka kamu nongkrong di situ. Tapi jangan lupa, kalau dia udah pamit pulang, kasih dia tempat. Dan sejak malam itu, kursi di ujung bangku panjang itu tak pernah diduduki siapapun. Karena itu bukan sekadar kursi. Itu adalah titik tunggu Solihin. Tempat seorang kawan yang setia masih datang, hanya untuk memastikan bahwa dia tak pernah benar-benar pergi. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.